Selamat pagi Bapak Ibu dosen yang berada di Universitas Nusa Tenggara Kupang. Saya Silvinus Olapayon sebagai mahasiswa PPG Angkatan 2021. Pagi ini akan melaksanakan pembelajaran di sekolah saya, yakni SDK Bipihama yang berada di Kecamatan Bipihama, Kabupaten Flores Timur. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar? Baik. Ama bawa tadi pagi kira-kira setelah bangun tidur, ama bawa buat apa saja? Rapikan tempat tidur. Merapikan tempat tidur. Setelah itu, Makan. oke, makan apa saja? Makan. Roti. Dan susu. Ikan, nasi, dan susu. Apa gunanya anak-anak makan? Untuk mengisi energi. Baik, anak-anak sekalian. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Tadi Ama Bawa katakan bahwa makan nasi, makan ikan. Ikan itu juga termasuk makhluk hidup. Itu kira-kira apa saja? Baik, anak-anak sekalian, kegiatan sebentar kita akan dalam kelompok yang telah dibagikan ini mengamati apa yang ditayangkan di layar infocus. Lalu anak-anak punya tugas apa? Tugas untuk mengamati dan menulis. Adapun tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, anak-anak harus mampu mengidentifikasi arti perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak harus dapat memberikan contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif dan vegetatif. Yang ketiga, anak-anak harus mampu menjelaskan proses perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif. Tujuan kita yang keempat, yang terakhir, anak-anak diminta untuk mampu menceritakan atau menarasikan tahapan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan, dalam hal ini khusus untuk menjangkau, merujuk, dan mendekat. Itu adalah tujuan yang harus kita capai hari ini. Bisa ngerti anak-anak? Bisa. Anak-anak sekalian, kegiatan kita hari ini yang harus anak-anak lakukan yang pertama, mengamati gambar tumbuhan yang ditayangkan dalam slide pada layar infocus ini. Setelah anak-anak mengamati, anak-anak diminta untuk menuliskan hasil pengamatanmu berkaitan dengan apa saja yang diamati. Setelah itu, anak-anak diminta untuk mempresentasikan laporan hasil pengamatan secara kelompok. Dan kelompok yang belum memberikan laporan pengamatan itu diberikan kesempatan untuk menanggapi apa yang dilaporkan. Pada akhirnya anak-anak diminta untuk bisa menyelesaikan soal yang sebentar Pak akan bagikan masing-masing anak.
sekalian, ini slide pertama. Amati. Tulisnya di lembaran khusus dulu. Jangan langsung tulisnya di lembaran jawaban dulu. Tulis di kertas dulu. Buraman. Slide kedua ini berkaitan dengan apa yang anak-anak lihat di sana. Sekarang kita akan pindah slide ketiga. Silakan mengamati. Kira-kira nanti berbicara tentang apa ini? Mengeluarkan apa ini? Sekarang di depan anak-anak ini adalah slide keempat, di mana ada beberapa gambar di situ. Itu nanti berbicara tentang apa? Ini slide kelima. Anak-anak sekalian, dari 5 slide yang anak-anak amati tadi, sekarang anak-anak diminta dalam kelompok untuk sama-sama menyamakan hasil pengamatan anak-anak lalu dimuat di dalam lembar atau ditulis di dalam lembaran pengamatan diskusi kelompok. Anak-anak sekalian, sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita secara kelompok. Sebelum melaporkan, ada satu hal yang perlu Pak sampaikan. Yang pertama, ketika kelompok yang mendapat giliran untuk melaporkan, kelompok yang lain mendengar apa yang dilaporkan oleh kelompok tersebut. Karena setelah selesai kelompok melaporkan hasil diskusinya, anak-anak kelompok yang lain diminta untuk menanggapi. Menanggapi dalam hal bisa menambahkan atau mengurangi atau memberikan pertanyaan. Bisa mengerti? Bisa. Baik. Giliran yang melaporkan hasil diskusi yang pertama, kita mulai dari kelompok 1. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil pengamatan kami. Slide pertama, pisang, kelapa, ubi akar. Pisang berkembang biak secara generatif, vegetatif. Kelapa berkembang biak secara generatif. Ubi akar berkembang biak secara vegetatif. Slide kedua, bagian-bagian bunga. Bagian-bagian bunga, daun, benang sari, kepala putih, tangkai, sari, mahkota bunga. Slide ketiga, perkembangbiakan generatif. Hasil pembuahan, tumbuhan baru, daging bunga, biji dalam bunga. Slide keempat, penyerbukan bunga. Penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan baskom. Slide kelima, tepung sari, terbawa angin, dan penyerbukan dengan bantuan manusia. Inilah hasil pengamatan kami. Sekian dan terima kasih. Saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk menanggapi hasil pengamatan kami. Kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1 sudah memberikan kesempatan untuk kelompok 2, 3, 4, dan 5 memberikan tanggapan. Kelompok 3. Menurut pendapat kami dari kelompok 3, kelompok 1 sudah baik dalam hal pengamatan dan mempresentasikan. Sekian dan terima kasih. Kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok
4. Kelompok 1 sudah baik dalam mengamati gambar yang ada di layar. Sekian dan terima kasih. Kita tepuk tangan untuk kelompok dengan mendengarkan apa yang disampaikan. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Pak Guru. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami. Slide 1 terdapat umbi akar, pisang, dan pohon kelapa. Slide 2 terdapat pelepah bunga, daun, benang sari, mahkota bunga, kepala putih, dan embrion. Slide 3 terdapat benang sari, saluran polen, kepala putih, bakal biji, sel telur, sperma, hasil pembuahan, calon tumbuhan baru. Slide 4 terdapat macam-macam penyerbukan, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan sedang, penyerbukan tetangga, dan penyerbukan pasta. Slide kelima terdapat penyerbukan serbuk sari dibawa terbang oleh angin, dan penyerbukan dengan bantuan manusia, dan serbuk sari terbawa air. Itulah hasil pengamatan kami. Sekian dan terima kasih. Ya, kita tepuk untuk. Baik. Setelah kita mendengarkan laporan dari kelompok 2, sekarang kesempatan kelompok 1, 3, 4, dan 5 akan memberikan tanggapan dengan catatan jangan pada orang yang sama. Silakan kelompok 5 memberikan tanggapan. Oke, kita mulai untuk kelompok 5. Kelompok 4, coba yang melaporkan itu dengan suara jelas. Kelompok 4. Kelompok 2 sudah baik dalam pengamatan. Kelompok 2 sudah baik dalam pengamatan. Sekian dan terima kasih. Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang berikut kelompok 4. Yang berikut kelompok 3. Kelompok 2 sudah baik dalam pengamatan. Namun kelompok 2 tidak jelas dalam membaca. Kelompok 3 dengan tegas menyatakan bahwa mereka sudah baik, tetapi teman yang memberikan laporan suaranya tidak tegas. Maka dalam memberikan laporan itu suara kita harus jelas, tegas, dan didengar oleh orang. Kelompok 2 terima atau tidak? Terima. Oke. Berikut kelompok 1. Kelompok 2 sudah baik dalam pengamatan. Sekian dan terima kasih. Ya, kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk, lembarnya disimpan di situ. Kita tepuk tangan untuk kelompok 4. Yang lain diam. Selamat pagi Pak Guru, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Hari ini kami dari kelompok 4 akan melaporkan hasil diskusi kami. Yang pertama, kami mengamati beberapa tumbuhan, yakni singkong, pohon pisang, dan pohon kelapa. Nomor 2, bagian-bagian bunga, yakni mahkota, kepala sari, tangkai sari, kepala putih, tangkai putih, bakal biji, tangkai bunga, dasar bunga, dan kelopak. Nomor 3, proses perkembangbiakan generatif. Nomor 4,
macam-macam penyerbukan, yakni penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan basta. Nomor 5, proses penyerbukan pada tanaman jagung yang dibantu oleh angin, dan proses penyerbukan dengan bantuan manusia. Itulah hasil diskusi kami dari kelompok 5. Sebelum saya kembali ke tempat, saya meminta teman-teman dari kelompok lain untuk memberikan pendapatnya. Sekian dan terima kasih. Pandu kelompok berapa? Semua kelompok. Semua kelompok. Pandu dari kelompok berapa lebih dulu? Kelompok 1. Silakan kelompok 1 memberikan tanggapan. Kelompok 4 sudah belajar membaca dan menyampaikan hasil diskusi. Ya, kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Ikut. Kelompok 2 Kelompok 4 sudah baik dalam mempresentasikan hasil pengamatan mereka. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ikut. Kelompok 4 sudah baik dalam melaporkan hasil pengamatan mereka. Sekian dan terima kasih. Kita tepuk tangan untuk kelompok 5. Sekarang kembali ke tempat. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk kelompok 4. Yang berikut, yang terakhir, kelompok 5. Suara tegas dan jelas. Kita yang lain mendengarkan, jangan berbicara. Selamat pagi Pak Guru, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Pagi. Kami dari kelompok 5 mau melaporkan hasil diskusi kami. Slide yang pertama, yang kami amati tentang perkembangbiakan vegetatif. Contohnya, seperti pohon kelapa, pohon pisang, dan biakan. Slide yang kedua, yang kami amati ciri-ciri bunga, seperti mahkota bunga, tangkai bunga, dan lain-lain. Slide yang ketiga, berbicara tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Slide yang keempat, berbicara tentang macam-macam penyerbukan, yakni penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan basta. Ciri-ciri penyerbukan seperti serbuk sari dibawa terbang oleh angin, penyerbukan dengan bantuan manusia, dan serbuk sari terbawa air. Demikian hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Kami memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk mengomentari hasil diskusi kami. Yang pertama kelompok 1. Silakan kelompok 1. Menurut kami kelompok 5 sudah baik dalam membaca hasil diskusi mereka. Sekian dan terima kasih. Kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Ikut. Kelompok. Yang kedua kelompok 2. Menurut pendapat kami, kelompok 5 sudah baik dalam melaporkan hasil pengamatan mereka. Sekian dan terima kasih. Kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 5 sudah baik dalam mempresentasikan hasil pengamatan mereka. Sekian dan terima kasih. Kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Berikut kelompok 4. Kelompok 5 sudah bagus dalam mempresentasikan hasil kelompok. Sekian dan terima kasih. Oke. Sekarang Pak mau berikan pertanyaan untuk semua kelompok. Dari laporan kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Untuk slide pertama. Sama atau tidak sama? Slide pertama. Sama atau tidak sama? Sama. Kelompok 1 melaporkan slide pertama tadi. Ini tumbuhan semuanya berkembang biak secara apa?
vegetatif dan generatif. Ya, kelompok 4. Singkong berkembang biak secara ubi batang vegetatif alami, pohon pisang berkembang biak dengan tunas vegetatif alami, dan pohon kelapa berkembang biak dengan generatif. Kita tepuk tangan untuk. Pohon kelapa ini dia berkembang biak secara generatif atau vegetatif? Generatif. Hah? Generatif. Vegetatif atau generatif? Generatif. Vegetatif atau generatif? Generatif. Vegetatif atau generatif? Generatif. Hah? Generatif. Nanti baru kita lihat. Sudah? Silakan dulu. Kita tepuk tangan. Baik. Anak-anak sekalian, setelah anak-anak melaporkan hasil diskusi secara kelompok, ada 1-2 hal yang menjadi penegasan yang perlu Pak berikan pada kesempatan ini. Yang pertama, pembelajaran kita hari ini kita belajar soal perkembangbiakan tumbuhan. Dalam hal ini, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Secara vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan secara vegetatif ataupun generatif, masing-masing itu sama atau berbeda? Berbeda. Kira-kira siapa bisa tahu apa itu perkembangbiakan secara generatif? Melin. Perkembangbiakan yang melalui proses peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kita tepuk tangan untuk Melin. Perkembangbiakan melalui peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Atau dengan kata lain, melalui proses perkawinan. Kalau begitu, perkembangbiakan secara vegetatif. Revan. Perkembangbiakan yang tanpa melalui adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ya, kita tepuk tangan. Atau dengan kata lain, yang tahu kata lain. Evan. Tanpa adanya perkawinan. Perkembangbiakan tanpa adanya Perkawinan. Oke, baik. Anak-anak sekalian, depan itu kira-kira menurut anak-anak apa? Peta Peta pikiran. Peta pikiran berkaitan dengan apa? Hah? Perkembangbiakan makhluk hidup. Makhluk hidup itu terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan. Manusia berkembang biak dengan cara generatif. Hewan? Tumbuhan? Kita prioritaskan pada tumbuhan. Oke. Sekarang semua lihat pada peta pikiran khusus untuk tumbuhan ini. Tumbuhan ini berkembang biak secara vegetatif dan generatif. Vegetatif tadi artinya perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan. Generatif perkembangbiakan melalui perkawinan atau peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kita lihat pada perkembang
perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif ada beberapa bagian penting yang harus kita pelajari soal penyerbukan. Penyerbukan ini mengawalinya kita harus lihat pada bagian-bagian bunga ini. Arahkan perhatian semua di layar info. Ada berapa bagian bunga di sini? Ada berapa? Dari 9 bagian bunga ini, ada berapa bagian yang menjadi pokok atau inti daripada bagian bunga ini? Bagian utama. Ada berapa? Ada berapa bagian? Bawah. 6 bagian. Kira-kira apa saja? Kepala putih, serbuk sari, Dari 9 bagian ini, secara umumnya ada 4 bagian utama yang menjadi pokok yang membantu perkembangbiakan secara generatif. Yang pertama adalah kelopak bunga. Yang kedua, mahkota bunga. Yang ketiga adalah benang sari. Lalu yang keempat adalah bagian paling bawah ini adalah namanya tangkai bunga. Kemudian yang di tengah ini namanya ke-8 ini adalah bakal. Lalu yang di pinggir-pinggir ini mahkota bunga. Kemudian yang ini namanya kelopak bunga. Yang ini namanya tangkai sari. Terus yang di atasnya ini kepala sari. Terus yang ini namanya dasar putih. Yang ini tangkai putih. Yang terakhir kepala putih. Ini adalah bagian-bagian dari bunga. Ada 9, tetapi ada 4 bagian utama. Apa saja tadi, Ama? Kepala putih, Kepala putih, mahkota bunga, mahkota bunga, bakal biji, benang sari, benang sari. Oke. Siapa bisa bantu? Ama. Mary. Kelopak bunga, mahkota bunga, mahkota bunga, benang sari, benang sari, tangkai kepala putih. Oke, itu berkaitan dengan bagian-bagian daripada bunga. Yang sekarang kita lihat tentang proses perkembangbiakan secara generatif. Pengertian yang tadi generatif adalah perkembangbiakan apapun. perkembangbiakan melalui pelaburan secara kelamin jantan maupun secara kelamin betina. Ya, pelaburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, atau dengan kata lain perkembangbiakan melalui proses perkawinan. Ada beberapa bagian utama berkaitan dengan proses perkembangbiakan generatif ini. Ini juga adalah bagian-bagian dari bunga. Yang pertama kita lihat di situ. Siapa bisa membaca ini? Yang paling pertama di mana terjadi proses perkawinan ini? Kepala putih. Dia jatuh ke benang sari. Kepala sari. Kemudian dia masuk di dalam. Di sini terjadi peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina.
Disinilah proses perkawinan. Setelah itu, putarannya dia menghasilkan pembuahan. Dep, dia menghasilkan pembuahan. Di sini. Pembuahan ini ada bagian di dalamnya ini dinamakan calon buah. Di sini. Lalu dia menghasilkan biji, kemudian dia ditanam biji dalam buah. Kemudian biji ini ditanam, dia akan menghasilkan kecambah. Dari kecambah dia mulai menghasilkan tumbuhan. Proses ini terjadi terus. Maka ini yang dinamakan dengan proses perkembangbiakan secara generatif. Yang berikut, dalam proses perkembangbiakan secara generatif ini juga ada yang kita kenal dengan penyerbukan. Berdasarkan asal dari kepala putih dan benang sari, maka penyerbukan itu dibagi atas 4, yaitu apa saja? Penyerbukan sendiri, penyerbukan tangga, penyerbukan silang, penyerbukan rasa. Sekarang dengan melihat gambar yang ada ini, kita bisa mendefinisikan pengertian daripada penyerbukan sendiri itu yang bagaimana. Kita lihat dari sebelah kiri anak-anak. Penyerbukan sendiri. Apa itu penyerbukan sendiri? Dengan melihat gambar ini. Penyerbukan sendiri adalah Tegas. penyerbukan sendiri adalah penyerbukan yang masih sama. Penyerbukan yang masih sama. Oke, siapa bisa bantu? Meli. Serbuk sari jatuh di kepala putih yang bunga. Serbuk sari jatuh di kepala putih pada bunga yang sama. Kita lihat anak panah yang ini. Serbuk sari dan kepala putih dia jatuh pada bunga yang sama. Yang berikut, penyerbukan tetangga. Siapa bisa tahu? Kun. Penyerbukan tetangga adalah serbuk sari jatuh di kepala putih pada bunga yang masih satu buah. Penyerbukan tetangga adalah penyerbukan tetangga adalah serbuk sari jatuh di atas kepala putih pada bunga yang sama. Pada bunga yang masih satu jenis. Di sini kan ada 2 cabang toh, tapi pokoknya satu. Berarti bunga kepala putih tidak jatuh di sini toh, atau bisa juga sebaliknya. Yang berikut, penyerbukan silang. Tidak. Serbuk sari jatuh di kepala putih pada bunga yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan. Iya, tetapi berbeda tumbuhan. Pada bunga yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan. Kita tepuk tangan untuk Ina dulu. Berikut, penyerbukan pasta. Jesse, lihat gambar ini tidak Jesse? Serbuk sari jatuh di kepala putih pada bagian bunga yang berbeda varietas. Berbeda varietas. Sehingga, Pak ulangi sekali lagi, berdasarkan asal, maka penyerbukan ini dibedakan atas 4 jenis.
yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan sila, dan penyerbukan sah. Oke. Yang berikut, penyerbukan itu sendiri dia juga melalui perantara. Ada berapa? Ini melalui perantara apa? Atau bantuan apa? Hewan. Apa lagi? Manusia. Apa lagi? Angin. Apa lagi? Angin, air. Akan tetapi ciri-ciri pada tumbuhan yang baik dengan bantuan hewan, angin, air, dan manusia, ciri-cirinya tidak sama. Kita lihat yang pertama. Ketawa apa Ama? Penyerbukan dengan bantuan hewan. Warna mahkotanya menyolok. Tapi kalau dengan manusia, dia berbeda. Ini bisa mengerti atau tidak? Salah satu cirinya adalah warnanya menyolok. Yang kedua, berbau khas. Terus yang ketiga, memiliki kelenjar madu. Lalu yang keempat, kepala putih agak tersembunyi. Itu penyerbukan dengan bantuan hewan. Yang berikut penyerbukan dengan bantuan angin. Ciri-cirinya, mahkota bunga tidak berwarna dan berukuran kecil. Serbuk sari kering, ringan dan banyak. Kemudian tidak berbau, tidak memiliki kelenjar madu, dan kepala putih terjulur keluar. Begitu juga dengan ciri-ciri melalui bantuan manusia. Bisa tuh anak-anak? Bisa atau tidak? Bisa mengerti atau tidak? Dan sekarang Pak akan bagikan soal ini untuk dikerjakan. Soal ini di sini ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab. Kemudian ada juga format yang nanti diisi. Nama tumbuhannya apa, berkembang biak dengan apa. Bisa mengerti atau tidak? Bisa. Jangan lupa tulis nama ya. Iya. Nama yang jelas. Anak-anak sekalian, sekarang Pak akan kumpulkan pekerjaan anak-anak dan Pak akan nilai. Maka sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, Pak perlu sampaikan. Ketika dalam pemeriksaan tadi, nilai ini, dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Pak, ada nilai yang baik, ada nilai yang tidak baik. Itu adalah menjadi hal yang harus kita syukuri. Sekarang Pak akan kumpulkan ya. Anak-anak sekalian, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, ada 1-2 hal yang perlu Pak sampaikan. Yang pertama, namanya makhluk hidup yang ada hidup di muka bumi ini adalah karunia dari Tuhan. Maka harus kita syukuri. Sehingga sebagai manusia yang menjadi ciptaan Tuhan yang paling sempurna, dalam pengelolaan
bumi bersama dengan isinya ini kita gunakan untuk kepentingan bersama dan gunakan sebaik-baiknya. Yang kedua, ada beberapa hal pokok yang kita pelajari pada kesempatan hari ini, yaitu perkembangbiakan makhluk hidup, dalam hal ini tumbuhan. Yang dibedakan atas dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan generatif, perkembangbiakan melalui proses perkawinan. Contohnya apa? Mangga. Oke. Kemudian perkembangbiakan secara vegetatif dibedakan atas dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif itu adalah perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan. Kemudian dari perkembangbiakan secara generatif ini juga kita belajar berkaitan dengan soal penyerbukan, pembuahan. Ada beberapa hal pokok yang kita pelajari pada kesempatan ini. Untuk itu, apa yang telah Pak berikan dan diharapkan kepada anak-anak untuk kembali ke rumah, belajar dengan baik, agar saatnya nanti kita ujian, anak-anak bisa mendapatkan nilai yang baik. Demikian, terima kasih atas perhatian. Sekarang kita semua berdiri, siap berdoa.